kami melakukan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu ini penuh dengan kuasa Tuhan, menuntut langkah kami, menuntut hidup kami Tuhan, membuat kami berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kapasitas dari surga Tuhan. Urapan yang baru Tuhan selalu turun pada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami haluskan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua pengakuan Tuhan, amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang kembali mempercayakan saya lewat gembala tempat untuk menyampaikan renungan pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita mau berbicara tentang dua tokoh, dua orang bersaudara yang memiliki hal yang serupa dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak sama. Nah, jadi saya berikan tema pada pagi hari ini adalah serupa belum tentu sama. Banyak sekali orang-orang Kristen saat ini kita sama-sama melayani Tuhan, sama-sama datang ke gereja, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan, tetapi sungguhnya Tuhan mendapatkan kita tidak sama pribadi pas pribadi. Nah, mari kita buka di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di sini berbicara tentang Maria dan Marta, seorang yang bersaudara. Mereka berdua bersaudara, tapi mereka sama, serupa, tetapi mereka tidak sama di hadapan Tuhan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita sama-sama membacakannya. Saya ayat yang ke-38, saudara yang terkasih ayat 39, dan seterusnya begitu secara responsornya. Ayat 38 saya mulai. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 2-3. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42 sama-sama kita bacakannya 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Nah, ada perbedaan karakter, ada beberapa perbedaan di dalam diri Maria dan Marta. Tetapi mereka secara lahiriah kita lihat mereka sama, mereka serupa. Tetapi Tuhan melihat mereka berbeda. Nah, sama seperti kita saudara yang terkasih. Pagi ini kita ada di tempat ini. Mungkin kita sama-sama di tempat ini. Mungkin kita sama-sama menyembah Tuhan. Tetapi hati kita Tuhan melihat kita ada perbedaan dari setiap hati kita pribadi pas pribadi. Nah, saya mau berbicara tentang Maria dan Marta, berserupa belum tentu sama. Nah, ada 3 bersaudara di Betania, yang sulung namanya Marta, yang nomor 2 namanya Maria, dan yang paling bungsu namanya Lazarus. Nah, di Yohanes 11 ada tuh Maria, Marta, Yohanes. Marta, Maria, Yohanes. Nah, Lazarus. Keluarga ini adalah keluarga yang dikasihi Yesus. Nah, apa buktinya kalau keluarga ini adalah keluarga yang dikasihi Yesus? Saudara tahu ketika Lazarus mati, saya pernah katakan di ibadah kaum pria dan wanita, ketika Lazarus mati, Yesus menangis. Nah, setiap orang yang menangis pasti itu adalah sesuatu yang dikasihinya itu telah hilang, sesuatu yang dikasihinya itu adalah rusak, bagaimana begitu? Itu makanya kita menangis. Makanya saya katakan keluarga ini adalah keluarga yang sangat dikasihi Yesus. Kita buka saja di Yohanes 11 ayat 35. Yohanes 11 ayat yang ke-35.
di mana Yesus menangis melihat Lazarus ketika Lazarus mati dan Yesus membangkitkannya. Ya, ayat 35 saya bacakan. Maka menangislah Yesus. Nah, ini buktinya kenapa Yesus mengasihi keluarga ini. Nah, saudara yang terkasih, tidak jarang Yesus nangis. Di dalam Alkitab hanya 2 kali atau 3 kali boleh saya katakan Yesus menangis. Yang pertama, Yesus menangis itu di dalam Lukas 19 ayat 41, di mana Yesus menangisi kota Yerusalem. Nah, yang kedua, di mana Yesus menangis ketika Lazarus mati. Tidak banyak saudara-saudara. Kenapa saya bilang 3? Karena ketika Yesus lahir, Yesus apa? Menangis, tapi itu tidak dicatat. Maksudnya tidak diperjelas sama para ahli-ahli kitab gitu. Tapi yang paling diperjelas itu adalah ketika Yesus menangis itu 2 kali saja. Ketika Lazarus mati dan ketika menangisi kota Yerusalem. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan bukti bahwa Yesus mengasihi keluarga ini saat Lazarus mati, Yesus menangis. Nah, mari kita kupas tentang Maria dan Marta, saudara terkasih. Di mana kesamaan mereka? Di mana perbedaan mereka? Serupa belum tentu sama. Kita kembali lagi ke Lukas 10 tadi, ayat pokok kita. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, Marta, pertama kita membahas Marta. Marta dalam bahasa Arabnya artinya wanita terhormat. Dalam bahasa Arabnya itu adalah artinya wanita. Dalam bahasa Jerman itu ratu. Dalam bahasa Ibrani Marta, dalam bahasa Ibrani Hebreu artinya pahit. Nah, Marta memiliki iman yang luar biasa saat bertemu Yesus. Tadi di Yohanes 11 ayat yang ke-21 tadi. Katakan di situ bahwa maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati, tidak mati. Nah, Marta memiliki iman juga yang besar, yang luar biasa kepada Yesus, sama seperti Maria. Itu Marta. Iman Marta pada janji Yesus. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini adalah kepercayaan atau iman Marta kepada Yesus, kepada janji Yesus. Kepada apa lagi? Marta beriman kepada pribadi Yesus di ayat 20 sampai 27-nya, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Perkataan Yesus kepada Marta. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi boleh saya simpulkan, Marta ini adalah orang juga yang beriman kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus. Sama seperti kita beriman kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, tapi kita sesungguhnya berbeda di mata Tuhan. Nanti kita bahas perbedaannya. Nah, Maria dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggrisnya beloved, artinya yang dikasihi, yang disayangi. Itu arti Maria. Nah, Maria ini sifatnya lebih kalem dari Marta. Kalau bisa saya bilang orangnya melankolis, sedikit-sedikit nangis, ya toh? Nah, tetapi Maria ini sebenarnya adalah perempuan yang kuat, saudara yang terkasih. Tapi dia lebih kalem, lebih lembut, lebih stable, saya katakan. Nah, imannya sama dengan Marta. Di ayat 32 pasal Yohanes pasal 11 dikatakan di sini, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, ini Maria, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, seperti sama dari perkataan Maria dan Marta, tetapi sungguhnya berbeda, saudara yang terkasih. Nah, kita bahas perbedaannya di mana. Nah, Marta dan Maria, tadi premisnya saya katakan Marta adalah orang yang beriman kepada Yesus. Maria juga adalah orang yang beriman kepada Yesus, yang percaya akan janji Tuhan. Mereka sama-sama itu, premisnya mereka sama. Tetapi kesimpulannya adalah Marta dan Maria adalah 2 wanita yang sama-sama mengasihi Yesus. Di situ serupanya, tetapi ada tidak samanya. Serupa tapi tidak sama. Serupanya adalah Marta dan Maria adalah 2 wanita yang sama-sama mengasihi Yesus. Tetapi Yesus mendapat mereka berbeda, saya katakan. Ada perbedaan di antara mereka berdua. Ada perbedaan di antara kita, di antara saya dan saudara, di antara keluarga saudara. Ada perbedaan, meskipun sama-sama mengasihi Yesus. Nah, tetapi Yesus mendapati mereka berbeda. Apa perbedaan mereka? Soal apa mereka berbeda? Di mana perbedaan Marta dan Maria ini? Yang pertama, saudara, Maria dan Marta berbeda fokus. Kembali kita ke ayat ke Lukas 10.
Maria dan Marta berbeda fokus. Nah, ayat yang ke-40 saya bacakan. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Itu kata Marta. Artinya apa, saudara yang terkasih? Fokus Marta hanya pelayanan saja. Nah. Oh, berarti pelayanan gak penting berarti? Tidak, saya tidak bilang begitu. Fokus Marta hanya pelayanan saja. Nanti saudara ikuti pas saudara mengerti kenapa saya bilang fokus Marta hanya pelayanan saja. Nah, saya katakan fokus Marta hanya pelayanan saja. Dia melakukan pelayanan yang ekstra kepada Tuhan, kepada Yesus. Tetapi ada satu perbedaannya yang Tuhan tidak suka dengan dia. Tuhan tidak mengindahkan dia, Tuhan tidak memindahkan. Saya katakan Tuhan lebih mengatakan Maria lebih memilih yang terbaik, yang tidak diambil olehnya. Tetapi Marta di sini adalah fokus hanya kepada pelayanan saja. Artinya apa? Hanya melayani sekedar saja. Itu Marta. Hanya melayani sekedar saja. Yang penting aku melayani Tuhan, sudah. Ini teguran bagi kita, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar melayani saja. Jangan hanya sekedar yang penting saya melayani, sudah, stop, cukup. Stuck sampai di situ, tidak bisa saudara terkasih. Di sini kita belajar bahwa melayani itu penting, tapi ada satu hal yang lebih penting lagi daripada itu. Fokus kita itu apa? Apakah hanya sekedar melayani saja? Ya. Tetapi yang terjadi akhirnya apa? Ini kalau kita hanya fokus kepada pelayanan saja. Ini kalau kita fokus kepada pekerjaan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Ini kalau kita hanya fokus kepada apa yang kita kerjakan yang mau kita banggakan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Marta. Bagaimana artinya? Tetapi yang terjadi akhirnya apa? Marta itu apa? Dia menjadi marah pada saudaranya. Kenapa Marta marah pada saudaranya? Karena fokus dia hanya dalam pelayanan itu saja. Fokus dia tidak kepada Tuhan. Sesungguhnya kita melayani Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan itu yang penting, tetapi fokus kepada siapa? Banyak orang yang melayani Tuhan, banyak orang yang berdiri menjadi singer, banyak orang yang berdiri menjadi pemimpin pujian, banyak orang yang berdiri menjadi pengkhotbah. Tetapi apa fokusnya? Bukan menyenangkan hati Tuhan, mau tampil kalau saya melayani Tuhan. Banyak saudara, banyak orang juga main musik, mau tampil kalau saya bisa main musik untuk Tuhan. Tetapi fokusnya tidak kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jangan seperti Marta. Bukan saya katakan tidak boleh melayani, tidak. Boleh melayani itu, tapi fokusnya sama siapa? Amin. Nah, Marta tidak salah, saudara-saudara sekalian katakan. Marta tidak salah ketika dia melayani Tuhan, ketika dia memasak makanan untuk Tuhan, untuk Yesus ketika datang ke rumah mereka. Marta tidak salah. Tetapi masalahnya di mana, saudara-saudara kasih? Masalahnya adalah kualitas hati Marta yang menjadi masalah. Kenapa dia memiliki hati yang iri kepada saudaranya? Aku aja yang kerja, aku aja yang terus yang disuruh om atau tante, aku aja. Itu saudara yang terkasih. Itu kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, akhirnya kecewa kepada Tuhan. Fokusnya hanya kepada manusia. Mungkin ada di tempat ini, atau tidak tahu, mungkin tidak ada juga. Mungkin saya, mungkin saudara, mungkin siapapun yang ada di tempat ini. Sering kita melihat manusia yang bukan melihat Tuhan. Akhirnya apa? Kamu kecewa, bicarakan orang lain, bicarakan ini kesana kesini. Tuhan tidak senang seperti itu meskipun kau melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya saudara yang terkasih, fokuslah kepada Tuhan, bukan fokus kepada kesalahan orang lain. Saya katakan, manusia itu terbatas. Sering sekali hamba-hamba Tuhan di tempat ini atau gembala di tempat ini sering berbicara, manusia itu terbatas. Jangan kamu lihat manusia. Kamu itu melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi kalau kamu melayani Tuhan, fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada manusia. Manusia bisa saja salah, saudara yang terkasih. Kita semua sama terlepas dari kebutanan. Tidak ada bedanya. Dan akan kembali ke kebutanan juga. Tapi yang membedakan adalah ketika kualitas hati kita yang membedakan kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang Maria, fokus Maria bagaimana? Itu di Marta. Maria ini dari perbedaan saudara. Mereka sama-sama melayani Tuhan, tetapi Maria fokus pada pribadi Yesus. Ketika saya kemarin berdoa, saya berdoa dan puasa, karena saya tahu kenapa
Tiba-tiba saya pengen aja doa puasa karena saya mau menyampaikan firman pagi hari ini. Tuhan ingatkan kepada saya, ketika kamu berdiri nanti, siapa yang mau kamu senangkan? Saya kah? Atau orang di depan saudara? Di depan kamu seperti itu. Ada terdengar sangat keras sekali saudara. Sampai saat ini saya tertidur pulas. Tapi bukan belum selesai doa saya tertidur, sudah selesai doa saya tertidur. Saya berdoa sama Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Tuhan bilang begini, jangan yang hanya enak didengar telinga manusia, tetapi tidak enak didengar saya. Jangan kamu berdiri hanya mau menyenangkan hati orang-orang di depan kamu, tetapi hatimu tidak kamu senangkan. Maka Tuhan suruh saya buka ayat ini, Maria dan Martha. Saya kupas bagaimana perbedaan mereka, bagaimana perbedaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ternyata tidak sama, saudara-saudara. Ada perbedaan kualitas hati. Memang zamannya berbeda. Zaman orang tua, zaman anak muda itu berbeda. Tapi kalau yang pernah saya dapatkan hikmat atau dari kata-kata motivasi yang pernah saya dapatkan, atau hikmat dari gembala atau guru-guru sekolah kita bilang begini, zaman boleh sama, tetapi keteguhan hati tidak boleh berbeda. Zaman boleh berbeda, tetapi keteguhan hati tidak boleh berbeda. Tantangannya berbeda, masalahnya berbeda dari yang orang tua dulu sama anak muda sekarang. Berbeda memang, tetapi keteguhan hati itu tidak ada yang berbeda. Tetap pada kualitas hati kepada Yesus Kristus, fokus kepada Yesus. Amin. Nah, Maria memilih untuk ayat 39b dari saya katakan kenapa Maria fokus kepada pribadi Yesus. Ayat 39b saya bacakan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini firman-Nya Yesus, perkataannya Yesus yang selalu didengarkan Maria. Bukan sibuk dengan hal-hal yang dapat hilang dari hidupnya. Tetapi Maria dikatakan ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari mereka. Itu. Sesungguhnya firman yang tidak akan bisa diambil daripada kita. Kualitas hati kita bagaimana kepada Yesus. Maria memilih untuk melayani Yesus dengan fokus kepada perkataannya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, saudara, fokus kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang kita sampaikan. Apa yang kita katakan firman Tuhan itu yang akan kita tampilkan di depan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang jadi kualitas hati kita, hati saya dan saudara. Ya. Kalau kualitas hati kita terendah di mata Tuhan, rendah di mata Tuhan, dan tinggi di mata manusia kualitas hati kita, sesungguhnya Tuhan tidak berkenan dalam pelayanan kita. Ingat saudara Tuhan kasih. Mungkin kita sama-sama menyembah Tuhan, haleluya Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau sangat begitu luar biasa Tuhan, pengorbananmu sempurna. Tetapi hatimu di dalamnya ada kebusukan, ada keiri hatian, ada ketawar hatian, ada kebencian sama saudaramu, sesama jemaat di tempat ini ada kebencian. Apa yang Tuhan bilang? Aku tidak berkenan kepada penyembahanmu. Penyembahanmu seperti apa? Seperti kuburan yang dilumuri putih. Kelihatannya putih, tetapi dalamnya busuk, seperti mayat. Itu saudara-saudara. Tidak sampai di telinga Tuhan ketika kau menyembah Tuhan kalau kau mempunyai tawar hati kepada saudaramu. Tidak sampai kepada telinga Tuhan kau menyembah Tuhan kalau kau mempunyai kebencian kepada saudaramu. Apa yang kita bencikan kepada saudara kita, saudara kita kasih? Apa kita seperti Martha? Hanya karena dia sendiri yang melayani. Tuhan, kenapa kau biarkan aku sendirian? Kenapa kau tidak suruh Maria juga? Apa kita seperti itu? Itulah iri hati, itulah kedengkian, itulah kebencian. Kalau kita fokus hanya kepada hamba kita harus begini. Oh, kalau orang percaya Yesus harus begini. Kalau kita percaya kepada itu saja, kita tidak percaya kepada Yesusnya, saudara kita bakal kecewa. Saya katakan. Mari kita buat coba di Ibrani 12 ayat yang kedua, di mana fokus kita harus kepada kehendak Tuhan, bukan kepada manusianya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Saya baca dan nama Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ingat, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apapun yang kita lakukan, tujuannya itu Yesus. Apapun yang kita kerjakannya, tujuannya itu Yesus, bukan menyenangkan hati orang yang kita layani. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang memimpin kita dalam iman, ingat, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itu siapa, saudara yang terkasih? Yesus. Yesuslah yang membawa kita. Yesuslah yang memimpin kita dalam iman. Yesuslah yang membawa iman kita dalam kesempurnaan. Yesuslah yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi fokus kita kepada Yesus, bukan kepada manusia. Stop sudah kepada manusia, kita melihat kepada manusia. Stop sudah bertobat sudah hari ini kalau kita sering kali melihat kesalahan manusia. Stop sudah bertobat sudah kalau kita sering kali melayani hanya untuk melihat manusia, saudara yang terkasih. Undur sudah dari pelayanan kalau misalnya kamu melayani Tuhan dari hanya karena dia ditengok orang sedang melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya hati kita tidak ada kesempurnaan iman di hadapan Tuhan. Ada satu tokoh yang fokusnya kepada Tuhan, tidak kepada siapapun. Daud, saudara yang terkasih. Daud fokus pada Tuhan. Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 34. Di mana Daud ketika dia mengalahkan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat dengan postur yang berbeda, dengan kekuatan secara manusia yang berbeda, tetapi Daud bisa menang. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai 37. Kalau tidak aku keberatan dengan kasih Kristus beberapa kali kalau membacakannya, ayat 34 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Kristen itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Amin. Di ayat 37, kenapa Daud sanggup mengatakan itu? Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku. Daud ingat ketika Daud mengalami kesulitan di padang ketika dia menggembalakan kambing domba, dia diserang oleh beberapa hewan liar. Di sini katakan singa, beruang. Tetapi apa kata Daud? Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Nah, ini fokus Daud kepada Tuhan. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia katakan Tuhan yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dampaknya apa, saudara yang terkasih? Dampaknya di ayat yang 45 sampai 50. Saya akan bacakan dengan cepat, saudara menyimak. Ayat 45 sampai 50. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan, Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu, yaitu Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya,
diumbannya maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu berenang ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Dan 50 yang terakhir, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Bayangkan saudara berkasih. Tentara Filistin membawa pedang di tangan, membawa tombak, membawa lembing. Tetapi Daud katakan apa? Daud fokus kepada Tuhan. Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu Daud fokus pada Tuhan, sehingga dia mendapat kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Sekarang kita, saudara terkasih, apa yang kita kerjakan, apa yang pelayanan yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa sudah fokus kita kepada Tuhan? Saudara jawab sendiri dalam hati. Mari kita rekonsiliasi kepada Tuhan. Apa kita salah selama ini ketika melayani Tuhan? Kita hanya dengan melihat manusia, atau kita hati kita fokus kepada Tuhan? Nah, perbedaan yang kedua antara Marta dan Maria, ketidaksamaannya. Jadi mereka sama-sama mengasihi Tuhan, tetapi mereka tidak sama dalam hubungan dengan Yesus. Hubungan dengan Yesus itu penting, relationship. Saya akan mengatakan, Marta memperlakukan Mas Yesus. Di ayat 41 Lukas 10 tadi, Lukas 10 ayat 41 tadi, Marta itu mengikuti suasana sekitar, memperlakukan Yesus sebagai tamu. Itu. Dan sibuk sekali dengan banyak perkara. Di ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, sering sekali kita memperlakukan Yesus sebagai tamu dalam hidup kita, sebagai tamu dalam hidup saya dan saudara. Seperti Marta memperlakukan Yesus sebagai tamu ketika Yesus datang ke rumahnya. Tetapi sesungguhnya Marta tidak tahu Yesus itu siapa. Tapi sebenarnya dia tahu, tapi kenapa dia tidak menjadi tamu Yesus itu? Enggak sebagai tuan rumah. Sama seperti kita, saudara yang terkasih. Kita mau ketika Yesus mau datang dalam hidup kita, kita anggap Tuhan itu seperti tamu. Tetapi sesungguhnya hidupmu dan hidup saya, hidup saudara dan hidup saya adalah milik Tuhan. Bukan kita yang berkuasa atas hidup kita. Jangan jadikan Yesus itu sebagai tamu dalam hidup kita. Jadikan Yesus itu sebagai tuan rumah dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang mau kamu lakukan dalam hidup saya. Ketika Yesus berdoa di taman Getsemani, Yesus bilang apa? Sesungguhnya kalau boleh, lakukanlah cawan ini daripadaku Tuhan, cawan penderitaan daripadaku Tuhan. Tetapi apa? Karena Yesus tahu dia itu bukan milik dia sendiri, tetapi milik Yesus. Dia bilang apa? Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi dalam setiap kehidupan. Nah, jadi jangan pernah kita lakukan Tuhan itu, jangan pernah kita lakukan Roh Kudus itu dalam hidup kita sebagai tamu. Ingat saudara yang terkasih, hidup kita itu milik Kristus. Maka Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalam hidupku. Bukan Kristus yang menjadi tamu masuk dalam hidupku. Tidak. Kalau tamu itu kita bisa atur. Kalau kita datang ke rumah orang, kita kan diatur dong. Ya, karena kita sebagai tamu. Nah, Bapak di sini atas, kita saya buat kopi. Kita tidak bisa apa, berarti tidak bisa seenak hati masuk ke kamar orang, masuk ke toilet, masuk ke mana gitu. Tidak bisa seenak hatinya. Tetapi dia diatur sama tuan rumah. Nah, tapi kalau kita yang punya rumah, kalau kita yang tuan rumah, tamu datang, kita mengatur. Seperti itu juga Tuhan Yesus atau Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita anggap Roh Kudus itu sebagai tamu, ya kita yang mengatur hidup kita juga tetap. Tidak bisa Roh Kudus yang memimpin kita. Kita tetap yang mengatur hidup kita. Kita mau kemana, Tuhan hati kita. Roh Kudus yang boleh apa-apa, kamu tamu di sini. Aku yang berkuasa atas hidupku. Tidak bisa. Tetapi ketika kita menganggap Roh Kudus itu, hidup kita itu adalah baik suci Allah, miliknya Tuhan, miliknya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang memimpin hidup saya dan saudara. Amin. Nah, itu Marta. Kalau Maria memperlakukan Yesus yang dikatakan tadi sebagai tuan rumah. Ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini saudara yang terkasih. Nah, Maria memperlakukan Yesus sebagai tuan rumah. Dia sujud di kaki Yesus, dia dengarkan apa kata Yesus. Sepertinya dia yang tamu, bukan Yesus yang tamu datang ke situ. Sepertinya dia yang tamu. Tuhan, saya dengarkan apa kata Yesus. Tadi kan saya katakan, kalau kita tamu, kita yang harus dengarkan tuan rumah. Kalau kita tuan rumah, tamu yang harus dengarkan kita. Jadi perlakukanlah Yesus itu sebagai tuan rumah dalam hidup saya dan saudara. Amin.
sehingga Yesus yang memimpin hidup kita menjadi lebih baik lagi kepada kesempurnaan iman yang diinginkan Yesus kepada kita, sehingga kita mengalami yang namanya kebangkitan ini, kita mengalami pengangkatan itu kalau Tuhan sudah datang. Amin. Nah, Mazmur 62 ayat 2, di mana di sini kita diajar untuk menjadikan Yesus sebagai tuan rumah dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan karena Allah dekat aku makanya aku tenang, tetapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, ini adalah Mazmur Daud kepada untuk pemimpin-pemimpin kedua. Mazmur bilang begini, Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada tempat lain saudara yang terkasih yang lebih tenang daripada hadirat Tuhan. Hanya dekat pada Allah saja kita merasa ketenangan. Ketika hidup saya dan saudara dirundung penuh dengan masalah, dirundung dengan kesakit hatian, kepedihan, ketawar hatian, kebencian kepada orang lain, kecewa dengan orang di sekitar kita, kecewa dengan pemimpin kita, kecewa dengan hamba-hamba itu, kecewa dengan gembala, datang kepada Tuhan, rekonsiliasi hati dan hati saya kepada Tuhan. Kenapa saya bisa seperti ini Tuhan? Nanti kalau saudara dapat sebenarnya jawaban dengan Tuhan. Kalau saya katakan kamu tidak fokus kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, kamu hanya fokus kepada orang, kepada manusia saja, sehingga kamu dapat membenci orang, membenci sesama pelayan, saling baku hantam, saling jatuh-jatuhan, saling mengangkat diri. Banyak saudara seperti itu, tapi saya yakin di sini tidak ada seperti itu. Amin. Itu di sana. Di sana itu banyak tempat. Nah, itu. Yang ketiga, yang terakhirnya, mari kita perhatikan lagi di ayat Lukas 10 tadi. Lukas 10 ayat yang ke-40. Nah, ini terakhir. Mereka tidak sama, Marta dan Maria tidak sama ketika mereka menyikapi situasi. Banyak dari kita juga sebagai yang terkasih, orang-orang yang percaya tidak dapat menyikapi situasi dengan benar karena dia hanya melihat pada satu titik itu saja. Makanya tidak bisa menyikapi situasi itu dengan benar. Buat keributan karena masalah kecil, ya. Tidak buat ketenangan karena dia menyikapi situasi itu dengan benar. Inilah Marta dan Maria juga begitu, tidak menyikapi situasi dengan benar. Ini perbedaan mereka di sini. Pertama, Marta mengikuti suasana sekitar sehingga menjadi susah dan khawatir dengan banyak perkara. Di ayat 40 tadi dikatakan Marta itu sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, kalau seandainya saja Marta menyikapi situasi dengan baik, ya sudahlah, apa-apa. Kalau Maria memang mau dekat Tuhan, ya sudah, aku sendiri yang kerjakan ini. Yang penting kalau sama-sama melayani Tuhan dan hatiku melayani ini untuk Tuhan. Kalau seandainya Marta seperti itu, pelayanan Marta itu juga berkualitas. Itu saudara terkasih. Marta mengikuti suasana sekitarnya sehingga menjadi susah dan khawatir dengan banyak perkara. Sering kan kalau kita contoh, kalau Kak Fani nyapu kerja, yang lainnya hanya tidur-tiduran atau duduk-duduk lihat saja susun kursi sendirian. Kalau hati Kak Fani gak balik, dia pasti marah sama orang. Wah, kenapa lo tidur-tidur aja, ya kan? Tapi Kak Fani gak berarti itu puji Tuhan, ya kan? Bukan karena Kak Fani sini memang seperti itu ya saudara. Tidak pernah melihat situasi yang ada di sekitarnya. Fokuslah kepada Tuhan. Itu ketika Marta menyikapi situasi, dia fokus kepada situasi di situ. Ketika dia marah, dia menyikapi situasi dengan sembrono, dengan gegabah, tidak memikirkan apa dampaknya. Banyak sekali seperti itu hanya karena emosi. Orang pasang-pasangan yang karena emosi, dia putus ini. Ya Allah. Kalau yang orang tua, gini dasar kamu ini istri atau ini cerai. Tidak bisa saudara terkasih. Jangan gegabah mengambil keputusan. Jangan gegabah menyikapi situasi yang ada. Kalau Bapak Gembala bilang tempat ini, kalau tempat ini bilang begini, sudah. Hati kamu lagi tidak enak, hati kamu lagi marah. Besok saja diselesaikan kalau ada masalah. Itu saudara terkasih. Itu yang benar. Tunggu dulu maksudnya.
Lihat dulu hatimu lagi bagaimana. Jangan sembarangan mengambil keputusan. Begitu juga dengan Tuhan. Jangan sembarangan menyikapi situasi yang ada. Apa yang pakai saudara terkasih kalau kita menyikapi situasi itu dengan tidak baik? Ini contohnya apa? Kain. Kita sudah tahu cerita Kain, ya. Kain terpengaruh dengan suasana hatinya, akibatnya fatal. Apa akibatnya? Dia membunuh saudaranya sendiri. Hatinya tidak baik, saudara yang terkasih. Cemburu, iri hati dengan saudaranya, sehingga ia membunuh. Itulah saudara yang terkasih. Kalau hati kita tidak baik, situasi lagi tidak baik, jangan sembarangan kita mau mengikuti apa yang ada di situasi itu. Nah, jadi kalau apapun melayani supaya Tuhan itu dipermuliakan, itu saja intinya. Jangan kita melayani Tuhan ketika melayani Tuhan kita lihat orang yang lagi tidur-tiduran, contoh kita menyampaikan firman saja hamba Tuhan, kita menyampaikan firman, tapi kalau kita lihat orang-orang tidur-tiduran, ya, kadang-kadang itu mengecilkan fokus kita, maksudnya membuyarkan fokus kita untuk menyampaikan firman. Ya sudah, fokus saja, sampaikan firman. Apa yang Tuhan katakan sampaikan saja semua. Jangan banyak lihat karena ada dia nanti dia tidak usah. Itu orang yang berdiri depan di saudara yang terkasih tidak lepas dari nama pimpinan Roh Kudus kita. Tidak sembarangan bicara, harus dipertanggungjawabkan. Amin. Nah, jadi mari janganlah kita mengikuti suasana sekitar kita sehingga menjadi susah dan khawatir dengan banyak perkara. Fokus kepada Tuhan. Amin. 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11. Saya bacakan 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan kepada Allah, ya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini kita buat. Jika ada orang yang berbicara, jika saudara berbicara, berbicaralah seperti kau menyampaikan firman, berbicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman. Di sini bukan hidup orang hamba Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan saja saudara yang terkasih, bukan hanya gembala saja. Di sini perikopnya dikatakan hidup orang Kristen. Saudara apa orang Kristen? Pengikut Kristus. Ya. Jadi saudara ketika berbicara kepada saudara seiman atau kepada siapapun saudara bicara, harus berbicara seperti yang mau bicara ini menyampaikan firman. Jadi saudara yang terkasih, saya pernah dapat rema dari khotbah seseorang. Dibilang gini, mimbar itu jangan hanya ketika kita menyampaikan firman, tetapi mimbar itu harus kita bawa setiap hari dalam kehidupan kita. Kemana kita harus ada mimbar di depan kita. Jadi apa yang kita sampaikan itu firman, apa yang disampaikan firman, mimbar terus ada di depan kita. Mimbar terus. Jangan ketika menyampaikan firman baru merasa berada di depan mimbar. Ketika melakukan kehidupan sehari-hari, melakukan pekerjaan sehari-hari, anggap mimbar ada di depan. Jadi kamu tidak sembarangan untuk berbicara atau untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tapi firman yang kau bicarakan. Nah, yang kedua tadi apa kata? Menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, ingat, jika saya dan saudara orang-orang yang percaya Yesus menjadi pengikut Kristus melayani, baiklah ia melayani melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Bukan karena engkau bisa, bukan karena saya fasih atau saudara fasih, bukan karena saudara kuat atau bukan karena para saudara maka saudara melakukannya. Tidak, tetapi lakukanlah itu dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada saya dan saudara. Amin. Itu saudara yang terkasih. Itu soalnya. Maria di ayat 42 tadi dikatakan Yesus bilang apa? Maria memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya. Amin. Itulah saudara yang terkasih. Sebagai orang-orang percaya, mungkin kita sama-sama serupa kita percaya pada Yesus. Makasih Yesus melayani Tuhan. Tapi ada ketidaksamaan yang dilihat Tuhan dari hidup kita. Ada ketidaksamaan ketika ada banyak problem atau masalah yang kita hadapi. Tidak sama kita bagaimana situasi hati kita. Tapi marilah kita menjadi Maria yang memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripada saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan bagi kita dalam firman Tuhan. Tuhan semua berkati. Saya kembali kepada Bapak.